Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam GW Jawab pada malam ini. Malam ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga dari perkataan-perkataan Yesus yang sulit. Dosa menghujat Roh Kudus. Sebenarnya ada 3 teks yang membahas mengenai perkataan-perkataan Yesus yang terkait dengan dosa menghujat Roh Kudus ini. Saya hanya akan membahas 2 di antaranya karena ada kemiripan konteks di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-10 juga dibahas mengenai dosa menghujat Roh Kudus tersebut. Namun fokus saya nanti pada hari ini pada Matius 12 ayat 32, Markus 3 ayat 28 sampai 30 itu kurang lebih mirip-mirip atau boleh dikatakanlah sama dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 12 ayat 32. Oke, kita akan lihat beberapa teks terlebih dulu yang membahas atau mencantumkan dosa menghujat Roh Kudus tersebut. Nah, teks yang pertama kita lihat di dalam Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32 mengatakan hal semacam ini, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Nah, itu bagian ini akan menjadi fokus dari pembahasan kita. Tetapi saya akan mengajak Anda untuk melihat bagian-bagian yang menyatakan hal yang kurang lebih sama. Yaitu contohnya dalam Lukas 12 ayat 10. Di sini katakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Setelah melihat ada kemiripan di sini walaupun konteksnya berbeda. Nah, kemudian kita lihat di dalam Markus 3 ayat 28 sampai ayat 30 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, Markus dan Matius kurang lebih berkata hal yang sama. Lukas berbicara mengenai dosa menghujat Roh Kudus dalam konteks yang agak berbeda. Nah, hari ini saya akan fokus di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-10. Jadi pertanyaan yang menjadi fokus dari GW Jawab pada malam ini adalah apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Nah, ada beberapa usulan. Ada beberapa usulan yang dikemukakan oleh para pakar. 2 di antaranya saya bahas pada malam ini. Ada yang mengatakan dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan ketika Yesus Kristus masih hidup dan melayani di muka bumi. Jadi dosa ini hanya berlaku pada waktu Yesus masih hidup. Dan ketika dia sudah masih hidup, maksudnya masih hidup di dalam katakanlah konteks pelayanan 2000 tahun yang lalu ketika dia melayani di tanah Palestina. Nah, jadi ada orang-orang yang berpendapat bahwa kalimat tersebut hanya bisa diaplikasikan pada orang-orang yang hidup pada saat Yesus masih hidup. Dan ketika Yesus sudah terangkat ke surga dan kita tidak melihat dan mengalami pelayanannya seperti yang dialami oleh mereka yang hidup 2000 tahun yang lalu, maka dosa menghujat Roh Kudus ini sudah tidak ada lagi. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak applicable, tidak dapat diterapkan pada kita. Nah, menurut orang-orang yang percaya akan pendapat semacam ini. Saya tidak mengikuti gambaran pendapat yang semacam ini. Saya kurang setuju dengan pendapat semacam ini karena bahasa yang muncul di dalam bagian tersebut adalah bahasa yang tidak dibatasi oleh konteks waktu tertentu. Nah, kemudian ada yang lain lagi yang mengatakan dosa menghujat Roh Kudus itu terkait dengan penolakan anugerah keselamatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai seseorang itu mati. Nah, itu. Jadi ada beberapa orang termasuk pendeta Stephen Tong contohnya di dalam penjelasannya di dalam sebuah rangkaian kaset, rangkaian rekaman yang membahas mengenai alat Tritunggal, ketika dia membahas mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini, dia mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini kurang lebih setara dengan penolakan anugerah keselamatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai seseorang itu wafat. Jadi keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Jadi pendeta Stephen Tong
menggambarkan keselamatan itu kan seperti ini. Jadi ada Bapak yang menyiapkan, katakanlah, saya kurang ingat secara persis analoginya, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ada Bapak yang beli beras, ada Ibu yang masak nasi, dan kemudian ada seseorang yang mengantarkan nasi yang sudah siap itu kepada Anda. Dan ketika Anda menolak pribadi yang mengantar itu, sebenarnya Anda menolak semuanya. Nah, jadi Pendeta Stephen Tong memahami bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini adalah penolakan pada pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang membawa keselamatan itu kepada diri kita. Dan ketika kita menolak pribadi Roh Kudus, pada dasarnya kita menolak semuanya. Ya, jadi dosa menghujat Roh Kudus itu difahami di dalam pemahaman semacam ini oleh Pendeta Stephen Tong. Ya, pendekatan semacam ini make sense. Namun kalau kita perhatikan di dalam konteks pembicaraan di Matius pasal 12, tampaknya bukan itu yang dimaksud. Jadi saya punya pemahaman yang agak berbeda dengan yang difahami oleh Pendeta Stephen Tong. Jadi gimana pemahaman saya mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini? Jadi menurut saya, untuk memahami dosa menghujat Roh Kudus ini, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah memahami konteks. Memahami konteks pembicaraan. Ayat tersebut muncul di mana, dan kemudian di dalam konteks apa ayat tersebut dibicarakan. Nah, untuk itulah kemudian perlu bagi kita untuk melihat konteks dari pembicaraan dosa menghujat Roh Kudus itu. Nah, konteks pembicaraan dosa menghujat Roh Kudus itu bisa dijumpai di dalam Matius 12 ayat 22 sampai ayat 45. Jadi saya dorong Anda untuk membaca secara teliti di rumah, tapi perkenankan pada hari ini saya memberikan semacam ringkasan. Ringkasannya seperti ini. Ringkasannya adalah dosa menghujat Roh Kudus itu didahului, pernyataan dosa menghujat Roh Kudus itu didahului dengan tindakan Yesus. Apa tindakan Yesus? Tindakan Yesus adalah melakukan tanda dan mujizat. Jadi pada waktu itu ada seseorang yang kerasukan setan, dan kerasukan itu membuat dia mengalami apa yang disebut oleh Matius mengalami buta dan bisu. Tidak bisa melihat dan tidak bisa bicara. Itu yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-22 dari Matius pasal 12. Yesus melepaskan orang tersebut dari keterikatan kuasa setan. Dan semua orang kemudian jadi takjub melihat bagaimana Yesus dengan mudahnya melepaskan seseorang yang kerasukan. Dan ketakjuban orang-orang itu kemudian diungkapkan di dalam sebuah kalimat yang sepertinya merupakan dugaan bahwa Yesus ini adalah seorang yang luar biasa. Seorang anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Nah, di tengah-tengah mereka tampaknya ada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang di dalam Injil Matius sering kali digambarkan sebagai pihak yang memusuhi Yesus dan pekerjaan-pekerjaan Roh Allah. Jadi orang-orang Farisi yang membenci Yesus menanggapi sinis orang-orang yang tengah menerka-nerka ini. Mereka menerka-nerka bahwa Yesus ini tampaknya pribadi yang telah mereka nantikan sekian ratus tahun lamanya, yang dibuktikan dengan kemampuannya untuk melakukan tanda dan mujizat, untuk menghancurkan kekuasaan iblis. Dan orang-orang Farisi tidak terlalu suka dengan pernyataan dari orang banyak yang takjub itu. Dan orang-orang Farisi ini dengan sinis menuduh Yesus melakukan tanda dan mujizat itu dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah sebutan bagi penghulu setan. Kalau kita belajar angelologi atau doktrin tentang malaikat, ada yang disebut dengan penghulu malaikat. Penghulu malaikat itu diantaranya adalah Gabriel, Mikael. Nah, di dalam demonologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai setan dan roh-roh jahat. Ada yang disebut dengan penghulu setan, dan penghulu setan itu disebut dengan nama Beelzebul. Jadi dikatakan bahwa Yesus
melakukan tanda dan mujizat itu dengan kuasa Beelzebul. Ini konteksnya. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Yesus dapat membaca pikiran mereka. Mungkin mereka katakanlah, kalau kita lihat di dalam kisah yang dipaparkan oleh Matius, tidak menyatakannya secara terus terang. Mungkin mereka menyatakan hal tersebut di antara mereka sendiri, dan Yesus mengerti apa yang ada di dalam pikiran mereka. Itu yang tertulis dalam Injil Matius. Dan kemudian Yesus menjawab dengan logika yang cermat. Tidaklah mungkin iblis melawan iblis. Di dalam ayat 25 dan ayat 26, Yesus mengatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi Yesus mengatakan, sudah pasti aku mengusir iblis, bukan dengan kuasa iblis. Yesus mengatakan logika semacam itu tidak dapat diterima. Gimana mungkin iblis mengusir iblis? Gimana mungkin iblis berperang melawan iblis? Itu ibarat kerajaan tersebut yang seharusnya bersatu, kerajaan ini terbagi-bagi. Gitu. Nah, itulah logika Yesus. Dan Yesus kemudian menegaskan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada orang banyak bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan mengusir setan itu adalah pekerjaan Roh Allah. Pekerjaannya mengusir setan itu adalah karya dari Roh Allah sendiri. Ini menjadi tanda dari datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Nah, kita harus mengerti di dalam konteks semacam inilah kata menghujat Roh Kudus itu muncul. Menghujat Roh Kudus itu muncul sebagai reaksi. Reaksi terhadap siapa? Reaksi terhadap orang-orang Farisi yang menuduh Yesus melakukan tanda dan mujizat dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan konteks dari pembicaraan ini dengan baik, dosa menghujat Roh Kudus itu sebenarnya bukanlah merujuk pada ketidakpercayaan yang biasa atau penolakan Kristus secara biasa, bukan. Nah, ini. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, pengetahuan yang jelas akan pribadi Kristus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Dia. Orang-orang Farisi adalah para ahli agama. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti kitab suci dengan baik, yang mengerti kitab suci dengan cara yang lebih dalam ketimbang orang-orang banyak. Dan mereka tahu persis bahwa tidak mungkin hal yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari setan. Jadi mereka tahu, pikiran mereka memberi informasi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus dengan mengusir setan itu pastilah bukan pekerjaan dari Beelzebul atau pekerjaan dari penghulu setan. Namun mereka menyangkali pengetahuan mereka. Mereka menekan pengetahuan yang sangat jelas, yang terang benderang ini mereka tekan. Mereka sangkal secara sengaja. Ya, inilah hal yang pertama mengenai dosa menghujat Roh Kudus, yaitu ada penolakan terang-terangan. Hal yang kedua mengenai dosa menghujat Roh Kudus itu mencakup penolakan terang-terangan pada fakta terang benderang mengenai Kristus yang tidak bisa mereka ingkari. Jadi kita tahu persis bahwa Kristus ini adalah orang benar dan mereka tahu bahwa dia adalah orang benar. Orang yang dipakai oleh Allah, orang yang punya otoritas ilahi. Yang melalui dirinya kuasa dari kerajaan Allah itu dinyatakan. Mereka tahu itu, namun mereka menolak dengan terang-terangan. Dan yang lebih parah lagi, dosa menghujat Roh Kudus ini mencakup hal yang ketiga. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar.
Mereka mengatakan sesuatu yang buruk mengenai pekerjaan Roh Kudus melalui Yesus. Jadi mereka yang seharusnya mengatakan A, berkata bukan A. Mereka yang seharusnya mengatakan hal-hal yang baik, mereka justru mengatakan hal-hal yang sebaliknya. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, melepaskan orang yang merasuk setan ini dengan kuasa Beelzebul. Jadi dalam pemahaman semacam ini kita harus ngerti, oh ini loh yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Seorang yang bernama Louis Berkhof, seorang pakar teologi, mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu bukanlah dosa yang terkait dengan keraguan akan kebenaran. Meragukan kebenaran itu bukanlah dosa yang dianggap setara dengan menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah suatu dosa yang terkait dengan menentang peneguhan dari pikiran yang jernih. Jadi pikiran yang jernih mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berasal dari Allah. Bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan melalui kuasa Roh Allah. Nah, ini disangkali oleh orang-orang Farisi ini. Jadi sekali lagi, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah suatu dosa yang terkait dengan menentang peneguhan dari pikiran yang jernih. Juga menentang sesuatu yang muncul dari hati nurani yang dicerahkan. Bahkan menentang keputusan yang jelas yang muncul dari hati. Nah, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya suka dengan perkataan Louis Berkhof ini. Louis Berkhof mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu bukanlah dosa yang terkait dengan keraguan akan kebenaran. Melainkan suatu dosa yang terkait dengan menentang peneguhan dari pikiran yang jernih. Pikirannya yang jernih mengatakan, ini Yesus pribadi dari Allah. Yesus sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melaluinya Roh Allah sedang memanifestasikan sesuatu yang terkait dengan kedatangan kerajaan Allah. Mau ditentang. Hati nurani mereka mengatakan, kamu harus mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berasal dari Allah. Namun mereka menentang. Bahkan keputusan daripada hati yang jelas mengatakan, orang ini adalah pribadi yang berasal dari Allah. Mereka tekan, mereka matikan sedemikian rupa. Nah, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Nah, sekarang saya akan membawa Anda pada teks-teks yang terkait dengan dosa yang tak terampuni. Tadi kita telah melihat bahwa dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi inilah yang disebut dengan dosa yang tidak terampuni. Dosa yang tidak terampuni adalah ketika seseorang melihat suatu kebenaran, pikirannya dengan jernih mengatakan itu adalah kebenaran, nuraninya dengan jelas mengatakan itu adalah kebenaran, bahkan hatinya sudah memberikan keputusan bahwa itu adalah suatu kebenaran, namun mereka dengan terang-terangan, dengan sengaja menolaknya. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Dan ada beberapa teks terkait dengan dosa yang tak terampuni yang perlu untuk kita bahas pada malam ini. Karena di dalam bagian yang lain, di dalam Alkitab, bukan dari perkataan Yesus, sepertinya ada teks-teks yang boleh dikatakan nyerempet-nyerempet dengan gagasan dosa yang tidak terampuni tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Kita akan melihat Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Nah, di sana dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam penjelasan sebelumnya,
Dosa menghujat Roh Kudus yang disebut dengan dosa yang tidak terampuni itu sepertinya diterapkan untuk orang-orang yang belum percaya. Karena dosa itu diterapkan oleh penulis Injil Matius untuk orang-orang Farisi yang menolak untuk percaya walaupun ada bukti-bukti yang jelas yang mengharuskan mereka untuk percaya. Itu yang kita lihat di dalam Injil Matius pasal 12. Dan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 kita melihat sisi yang lain. Ibrani itu ditujukan untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya. Dan di dalam bagian ini kita melihat sepertinya ada suatu warning, ada suatu peringatan yang sangat keras untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya. Dari mana kita tahu bahwa mereka adalah orang yang sudah percaya? Perhatikan baik-baik ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Saudara lihat, ini 3 deskripsi dari kata mereka di sini. Diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 3 saja nggak cukup. 3 deskripsi itu nggak cukup. Perlu ditambahi 2 yang lain lagi. 2 yang lain lagi itu adalah mereka digambarkan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dari dunia yang akan datang. Nah, dunia yang akan datang ini seperti yang pernah saya jelaskan di dalam GW Jawab sebelumnya, di dalam pemahaman orang Yahudi, kan mereka membagi zaman atas 2 zaman. Zaman ini dan zaman yang akan datang. Zaman ini adalah zaman yang dikuasai oleh setan. Zaman yang akan datang adalah zaman dari kerajaan Allah, di mana ada berkat pemulihan, di mana ada berkat kesembuhan, di mana ada berkat kesucian. Nah, di sana dikatakan bahwa orang-orang ini sudah mengecap karunia-karunia dunia akan datang. Mungkin mereka sudah pernah mendapat kesembuhan, mungkin kehidupan mereka sudah disucikan dan mereka boleh menikmati kehidupan yang merdeka dari kuasa dosa. Nah, ini adalah deskripsi dari orang-orang yang sudah percaya dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi ada warning yang cukup keras sekali untuk orang-orang yang sudah benar-benar percaya dan mereka murtad. Kita tidak mengerti secara pasti konteks kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen Ibrani. Surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma yang sedang mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa. Dan di sini ada warning yang cukup keras. Jadi jangan biarkan penderitaan, jangan biarkan penganiayaan membuat kamu murtad. Karena orang yang murtad itu bisa di sini dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Bagaimana kita memahami teks ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, teks mengenai dosa yang tak terampuni dalam Injil Matius itu ditujukan untuk orang-orang yang belum percaya, orang-orang Farisi. Sementara Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 kita berbicara mengenai ini. Orang yang murtad ini kan kita berbicara mengenai orang-orang yang sudah percaya. Dosa kemurtadan yang dirujuk oleh penulis surat Ibrani ini tentu saja ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya. Kemurtadan di mana tidak ada jalan untuk kembali. Nah, seperti yang saya katakan, mereka yang melakukan dosa semacam ini memiliki karakteristik yang mirip dengan dosa yang tak terampuni yang muncul di dalam Injil Matius.
Saudara perhatikan baik-baik gambaran yang muncul di sana. Gambaran yang muncul di sana dikatakan bahwa mereka mengenal kebenaran dengan jelas. Sama seperti orang Farisi mengenal kebenaran itu dengan jelas. Tidak mungkin ini pekerjaan dari setan. Ini adalah pekerjaan dari Roh Allah. Dan hal yang sama sekarang diterapkan untuk orang-orang percaya. Mereka mengenal kebenaran dengan jelas. Kata yang dipakai oleh penulis surat Ibrani adalah mereka mengecap firman yang baik. Dan nuraninya itu telah mendapatkan penerangan. Bukan hanya mereka mengerti secara kognitif, mengerti secara intelektual, mengerti secara pikiran mengenai kebenaran. Tetapi di dalam nuraninya mereka juga mendapat penerangan. Penulis surat Ibrani mengatakan pernah diterangi hatinya. Dan mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka yang tidak terbantahkan. Jadi semuanya jelas terang benderang. Tetapi mereka sama seperti orang Farisi yang berjumpa Yesus dalam Matius 12, kini mereka dengan sengaja dan terus terang menentang pengetahuan yang benar. Mereka dengan sengaja menentang kesaksian dari nurani mereka yang dicerahkan oleh Roh Kudus. Mereka dengan sengaja mengingkari dan menyangkali secara terang-terangan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan di sini dikatakan, kalau mereka melakukan hal semacam itu, mereka yang sampai pada tahap semacam ini, dan kemudian mereka murtad, dikatakan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapat pengampunan. Saya kurang tahu level dari Anda di dalam kehidupan Kristen itu sampai di mana. Apakah Anda sudah mengalami 3 hal ini? Itu. Sudah mendapatkan pengetahuan yang benar, sudah menerima kesaksian dari nurani yang sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, sudah benar-benar mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus secara nyata di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan Anda. Kalau Anda sudah sampai pada level ini, sebagaimana yang dideskripsikan oleh surat Ibrani, punya pengetahuan yang benar, punya kesaksian dari nurani yang dicerahkan, pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata dengan Roh Kudus, dan Anda kemudian terang-terangan dengan sengaja kemudian murtad, maka firman Allah mengatakan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pengampunan. Nah, ini yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Oke. Jadi ada 2 hal yang sudah kita bahas di sini. Nah, yang sekarang bagian yang ketiga, hal yang related itu terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca teks tersebut mengatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di sini kita berhadapan lagi dengan sebuah teks yang terkait dengan dosa, dosa yang mendatangkan maut, ya agak berbeda dengan yang ada di atas, tapi saya pikir ada baiknya apabila saya membahasnya sekaligus sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai gagasan dosa-dosa yang agak sulit dimengerti ini. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Di dalam bagian yang pertama kita telah belajar mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Apa maknanya? Bagian yang kedua kita belajar mengenai dosa murtad yang membuat seseorang itu tidak dapat mengalami pengampunan kembali. Nah, di dalam bagian yang ketiga, kita belajar mengenai apa itu dosa yang mendatangkan maut. Di sini kita melihat Alkitab dengan jelas memberikan pembedaan. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bagaimana kita memahami? Mari kita lihat bersama-sama.
Dosa yang tidak mendatangkan maut itu tidak sama dengan dosa yang tidak terampuni. Tidak sama. Dosa yang mendatangkan maut itu terkait dengan dosa yang dilakukan terus-menerus sampai pada suatu titik di mana orang tersebut mati. Itu yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Nah, disinilah saya berbeda dengan Pak Tong ya. Nah, jadi kalau saya memahami dosa yang mendatangkan maut itu tidak sama seperti yang difahami oleh Pak Tong dalam salah satu kaset yang pernah saya dengar. Ya, kalau Pak Tong memahami dosa menghujat Roh Kudus itu adalah penolakan orang secara terus-menerus terhadap karya penyelamatan ilahi sampai pada suatu titik di mana dia mati. Nah, namun menurut saya itu bukan dosa menghujat Roh Kudus sebagaimana yang tertulis di dalam Matius seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bagi saya dosa yang dilakukan oleh seorang secara terus-menerus sampai pada suatu titik di mana seorang tersebut mati, itulah yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut, bukan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi sekali lagi, dosa yang tidak mendatangkan maut itu harus difahami di dalam konteks pembicaraan kitab 1 Yohanes. Di dalam kitab 1 Yohanes, kita mendengar ada satu bagian ayat yang sangat krusial. Ada satu bagian ayat yang sangat penting untuk difahami. Ya, ada satu bagian ayat yang sangat penting untuk didengar, yaitu terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lah, inilah yang saya pahami sebagai kunci untuk memahami apa yang disebut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas Yohanes mengkaitkan dosa yang tidak mendatangkan maut dalam teksnya Yohanes 5 ayat 16 itu dengan dua ayat atau dua atau tiga atau empat ayat yang ada di atasnya. Itu barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi barang siapa tidak memiliki anak, dia berjumpa dengan maut. Kuncinya kan seperti itu. Jadi dengan demikian, dosa mendatangkan maut itu setara dengan dosa penolakan terhadap karya penebusan Kristus. Ini loh yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu dialami oleh seseorang ketika seseorang terus-menerus menolak karya keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus kepada. Sampai pada suatu titik di mana dia mati. Itu yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, sebaliknya adalah dosa yang tidak melibatkan penolakan terhadap karya penyelamatan Allah dalam diri Kristus Yesus. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Benar, dosa yang tidak mendatangkan maut itu terjadi karena si pendosa ditaklukkan oleh godaan yang membuatnya berdosa. Namun jika ia masih ingin mengasihi Tuhan dan sesama, dia masih percaya kepada Yesus Kristus dan merindukan dibebaskan dari dosa-dosanya, nah orang tersebut tidak bisa dikatakan sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Jadi sekali lagi saya katakan, dosa mendatangkan maut itu adalah dosa yang terkait dengan penolakan terhadap karya keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas Kalvari ditawarkan kepadanya dan dia menolak, maka orang tersebut dikatakan sedang melakukan atau sedang komit dosa yang mendatangkan maut. Namun, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, katakanlah Anda dan saya oleh karena satu atau beberapa hal, pada akhirnya kemudian gagal untuk menaklukkan godaan-godaan. Saudara tahu bahwa kita punya 3 musuh. Musuh yang pertama adalah setan. Musuh yang kedua adalah kedagingan. Kalau saya bicara daging di sini bukan sesuatu yang terkait dengan jaringan lunak yang membungkus
tulang-tulang kita. Daging, dalam bahasa Yunani digunakan kata sarx, difahami oleh Rasul Paulus sebagai kecenderungan berdosa yang diwariskan oleh Adam, manusia pertama, semenjak dia jatuh ke dalam dosa. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Anda dan saya itu cenderung untuk berbuat dosa. Nah, kecenderungan untuk memilih hal yang keliru, kecenderungan untuk melakukan hal yang salah, inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai daging. Itu musuh yang kedua. Musuh yang ketiga adalah dunia. Dunia adalah segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semacam materialisme, hedonisme. Nah, itulah 3 hal yang kita hadapi setiap hari, dan ketika kita jatuh, kalah, namun pada saat yang sama, kita masih mempercayai Yesus. Namun pada saat yang sama, kita rindu untuk dibebaskan dari dosa itu, kita rindu untuk mengalami kemenangan dari dosa itu, maka kita tidak bisa dikatakan sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Kita dikatakan melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari 3 buah teks yang membahas sesuatu yang terkait dengan dosa. Dosa menghujat Roh Kudus, murtad yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan pada akhirnya yang ketiga kita berbicara mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut.